Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita tahu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pemimpin, sebagai khalifah di muka bumi ini. Karena itu sebagai khalifah tentu kita harus menjaga dan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ada hak kita, ada hak bersama, dan ada hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melalui Rasulnya mengingatkan kita ada hablum minallah wa hablum minan nas. Kita menjaga hubungan kepada Allah dan juga menjaga hubungan sesama umat manusia. Oke, kaitan dengan hablum minan nas, tentu kita ini menyadari kehidupan kita ini hidup bersama-sama satu dengan yang lain. Bahasanya kita hidup bersosial. Bagi makhluk sosial, ya tentu sangat banyak sekali contoh yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani kehidupan ini, agar kita tidak menjadi pribadi yang sangat-sangat sempit untuk mementingkan diri sendiri, namun lebih banyak sekali untuk mementingkan orang lain. Ini dalam banyak hal diberikan contoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking pentingnya mementingkan orang lain itu, Rasul dalam menyampaikan amanat-amanat kerasulan, risalah-risalah kenabian, tidak pernah memerintahkan, mengajak umat sebelum Rasul sendiri menjalankannya. Nah, jadi karena itu Rasul memberikan konsep pendidikan dan pembelajaran yang kita kenal dengan keteladanan. Tarbiyah Rasul adalah keteladanan. Apa yang diperintahkan Rasul, apa yang dididik oleh Rasul, pasti Rasulullah sendiri sudah mengamalkan. Nah, ini karena Rasul tahu, insya Allah dengan keteladanan maka perintah amaliyah itu akan mudah dijalankan. Saya kira kita semua menyadari sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai tokoh, sulit sekali kalau kita memerintahkan, kita mengajak tanpa didahului dengan contoh. Kita hanya nuntut hak orang tua yang minta dihormati, minta disegani, tapi dia sendiri tidak pernah memberi contoh untuk memberikan penghormatan yang lain-lain. Sebagai pemimpin, dia maunya perintah, tapi dia sendiri tidak pernah untuk menaati perintah. Nah, dan seterusnya. Nah, begitupun kita dalam konstruksi bermasyarakat, kita harus tahu, kita harus sadar hak dan kewajiban kita, sehingga kita tidak keliru menempatkan hak dan kewajiban ini. Setiap orang memiliki tugas, peran, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Kita tidak boleh membahayakan diri sendiri, juga tidak boleh mengajak untuk membahayakan orang lain. Nah, seringkali kita ego di sini. Nah, ego ini sumber dari suatu masalah. Setiap yang ego, setiap yang ekstrim, setiap yang berlebihan, pasti itu suatu masalah. Nah, maka kita mari refleksi. Setiap kali kita pada posisi yang di puncak egoisme, puncak ekstremisme, kita harus tanya, ini benar gak? Karena pasti kalau yang berlebih-lebihan itu menyalahi kodrat, menyalahi perintah agama. Tiba-tiba Anda pengen sesuatu yang berlebihan, maunya tok, nggak ada yang lain-lain kecuali hanya untuk, misalnya ibadah tok, nggak mau yang lain-lain. Nah, itu pasti ada yang salah. Kita mau bekerja tok, nggak mau yang lain-lain. Nah, itu pasti masalah. Kita maunya nuntut hak tok, lupa kewajiban yang lain, pasti masalah. Nah, saya kira ini sumber dari segala persoalan biasanya, karena hanya nuntut satu pihak,
khairul umuri awsatuha. Baik-baik perkara ini dengan tengah-tengahnya. Maka itu tawassut, ya. Tawassutiyah, nilai tengah-tengah itu penting. Nah, kalau lagi begitu, misalnya saya berhak loh telanjang sendirian, ya berhak. Tapi di kamar mandi, ya kan, tidak mengganggu yang lain. Saya berhak loh teriak-teriak, berhak, tapi di ruang tertutup yang tidak mengganggu yang lain, ya kan. Itu hak Anda. Tapi begitu ada dalam komunitas, itu harus dijaga keseimbangannya. Bahkan penting sekali, kalaupun kita itu mendapatkan hak tapi bisa potensi ganggu yang lain, bahkan juga yang lain tidak harusnya terganggu, itu Rasul mengajarkan agar dijaga. Rasulullah SAW. Karena Rasul mengajari terciptanya tatanan komunitas yang damai, yang tentram. Dalam tanda kutip, Rasul itu mengajak sebuah konstruksi masyarakat yang tentram, yang bersatu. Nah, soal ini saja bertetangga, sampai ada Rasul dawuh khusus, idza tobakhta marokotan fa'aksir ma'aha. Jika kalian masak sayur, perbanyaklah airnya. Nah, itu untuk apa? Wa ta'ahid jironaka, dan bagilah kepada tetanggamu. Itu kan untuk menjaga perdamaian. Jangan sampai kita masak kuah, masak sayur, baunya kemana-mana, ya kan? Wah, ini sedap, apalagi kalau nanti dicampur di bawang goreng itu, ya kan? Itu baunya sedap, hanya dapat bau. Nah, Rasul mengatakan perbanyaklah airnya. Ini kan simbol, ya, bukan nanti terus kasih air, ya, simbol itu bagi tetangga supaya ikut merasakan. Nah, itu kedamaian. Jadi pentingnya persatuan itu untuk menjaga harmonisasi hubungan sesama tetangga. Jadi Rasul mengajarkan demikian. Karena itu ya sebaiknya kita jaga ego kita, jaga hak kita, terus untuk menjaga, memberi hak orang lain, memberi ruang kepada orang lain, agar juga jangan hanya kita yang mau diberi pengertian, tapi kita juga mengerti orang lain. Memang yang paling sulit itu mengerti orang lain. Umumnya kita ingin dimengerti. Nah, ini umumnya. Tapi kalau kita mengerti orang lain, itu sulit. Nah, bagaimana kita belajar? Logikanya, kalau kita ingin dihormati, pasti, tidak lagi pakai teori mungkin, pasti 100% orang lain juga ingin dihormati. Kalau kita ingin dihargai, 1000% orang lain juga pasti dihargai. Kalau orang lain ingin mulia, kalau kita ingin mulia, pasti juga orang lain ingin mulia. Nah, jadi sewajarnya kita ingin dimuliakan, maka kita memuliakan. Sewajarnya kita juga ingin dihormat, kita juga menghormat. Sewajarnya kita juga ingin dihargai, kita menghargai. Nah, itulah keseimbangan kita. Sehingga akhirnya kita ini tepo seliro, saling tenggang rasa satu dengan yang lain. Jadi kan sampai Anda tuntut atas nama tidak protes setuju mengganggu yang lain. Misalnya di tempat umum kita mengganggu kegaduhan, kita menciptakan kepanikan, bahkan bisa jadi tidak hanya mengganggu kepanikan dan kegaduhan, tapi juga menimbulkan preseden pendidikan yang tidak baik buat anak-anak kita, buat generasi kita. Nah, ini. Jadi mari kita tanamkan semuanya itu sesuai dengan sabda Rasulullah, yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, tidaklah beriman seseorang sehingga orang itu bisa merasakan, bisa mengerti, bisa mengasih sayangi sebagaimana dia mengasih sayangi terhadap apa yang ada dalam dirinya sendiri. Nah, tadi itu. Kalau kita ingin dong makanan enak, pasti saudara kita juga pengen makanan enak. Kalau kita ingin anak-anak kita pintar, pasti tidak mungkin orang lain tuh pengen anak-anaknya bodoh. Pasti juga pengen anak-anaknya pintar. Kalau kita pengen sehat, pasti orang lain juga pengen sehat. Nah, mari kita sama-sama menjaga supaya apa yang ada dalam keinginan kita itu terjaga
kita jaga kecintaan kita. Wah, saudara kita kesusahan, saya pasti juga nggak ingin. Dia pengennya juga mudah. Kita bantu sebisa yang kita bantu supaya dia jadi mudah. Dia dalam kondisi tidak bisa membayar anaknya, pasti kita juga kalau nggak buat bayar anak sekolah susah. Nah, ini kita latih ya, kita latih. Mudah-mudahan latihan-latihan kita ini betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya sebagai hambanya kita betul-betul bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.